Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Majmus Sunda TV. Saya Asep Zainal Dan saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Asep Kuswani. Dua Asep. Menjelang peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka, rasanya kurang afdol Ya, kalau kita tidak ngobrol-ngobrol terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia. Mungkin terakhir adalah beliau berjuang di Timur Timur. Kita akan dengarkan bagaimana sejak mula beliau lulus dari akademi militer, ya, kemudian penugasan langsung ke Timur Timur. Di sini ada bukunya, sangat luar biasa, dan kita akan dengarkan cerita. Mungkin baca buku lama, kita dengarkan langsung aja kepada narasumbernya. Silakan ya. oke, terima kasih Kang Asep. Ya, sorry. Nah, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Dan ini juga saya akan mengulas sedikit perjuangan saya dari sejak lahir menjadi TNI dari Akademi Militer atau saat itu Akabri. Akabri. Saya lulus tahun 1982. Ketika itu kami laporan ke Mabes TNI, tentunya biasa seperti itu ya. Ternyata ketika menerima seket, saya dapat di Kodam 9 Udayana, yaitu di Timur Timur. Wah, Timur Timur. Nah, inilah kita dengar. Saat itu, kebetulan saat itu kan Timur Timur termasuk provinsi yang ke-27, termasuk ya kaki tak lah ke Indonesia ya. Di dalam sistem keuangan nggak hilang tuh Pak. Ya, pasti nggak hilang. Karena kan Anda jadi nanti terkait 28 tidak ada, tapi sekarang 38 provinsi lah. Udah banyak lagi ya. Nah, saya ketika itu memang beberapa perwira ya, 5 orang perwira yang ditugaskan ke Timur Timur, di mana saya bertiga dengan saya Letnan Setio, Letnan CAP Agus Karman, dan saya sebagai Letnan Asep Kuswani dapat perintah masuk di batalion 745. 745. Iya, di Bako saat itu. Ya. Kemudian yang 2 Letnan Robi dengan Muhammad Soleh masuk di batalion 745. Itu di Kota Dili, enak tak kalau itu. Ya. Ketika sampai di ternyata enak juga ya. iya, rasanya gitu lah. Kalau saya kan di pelosok sekali. Iya. Nah, setelah itu saya berpikir kalau seandainya teman-teman saya yang masuk komando sebelum berangkat ke daerah operasi itu, dia latihan dulu kan 6 bulan baru punya kualifikasi komando. Siap. Tapi kalau saya tidak, setelah ada skep berangkat langsung ke Timur Timur. Bertiga sampai di Kota Dili terasa sangat sepi. Biasa kita hidup di kota kan ya, di Magelang. Waktu itu hujanan dong. Iya, masih single player. Lagunya bunyi sepi-sepi. Tapi tinggal itu tinggal pergi. Jadi Tiada kabar berita. Merana nggak? tidak. Saat pertama tidak berana. Iya. Nah, disitulah begitu terbang ke sana, masuk di Kota Dili. Waduh, ini sunyi sendiri itu ya, sepi sendiri. Nah, setelah laporan di Korem, kebetulan pada saat itu komandannya Komandan Korem dan Satgas juga Kolonel Infanteri Raja Bubuk. Oh iya. Pak Raja Bubuk. Nah, setelah itu ada perintah bahwa besok harus berangkat ke Batilan ke Bako, Kaporan. Pagi-pagi kami berangkat dengan komandan Satgas juga Pak Raja Bubuk, terbanglah pakai heli. Nah, di atas itu ditunjukin, para perwira muda, coba lihat di bawah, itu medan yang akan kamu injak-injak katanya. Saya berpikir waktu itu, tidak akan mungkin keinjak semua kan. Nah, sampailah di Kota Bako. Sampai Kota Bako, saya lihat, waduh itu yang namanya batalion. Batalion itu
bekas instansi dari Portu, ya tentara Portu. Portugal ya. Ya kecil, kemudian lihat di situ batu-batu. Wah, itu udah di batu-batu, tapi airnya ada. Seperti di Mekah lah, ada lah. Tapi daerah batu-batu kering. Waktu masuk di batalion diterima, kemudian saya lihat kondisi batalionnya tuh rumah-rumahnya dari alang-alang. Coba prajurit TNI rumahnya dari alang-alang di sana gitu. Kebetulan satuan itu sedang penugasan di daerah operasi. Itu ada ya daerah-daerah yang sudah dibagi-bagi gitu kan. Nah, sekarang laporan diterima oleh komandan batalion, kemudian disiapkanlah itu ransel dengan logistik, dengan senjata. Biasa lah mau berangkat apa istilah itu? Itu untuk penugasan berapa hari tuh? Ya biasa kalau di punggung itu 20 hari. Oh, 20 hari. Nah, ini yang pertama kali kan? Iya. Pertama kali harus bersatu dengan satuan yang sudah ada di depan. Padahal baru selesai pendidikan tuh. Iya, kalau baru lulus dari akabri. itu. Waktu itu. Hanya diantar pagi-pagi hari ketiga diantarlah. Salah satu kota kalau tidak salah namanya tuh kota Osuk itu ya. Nah dari sana jalan ke posko TNI selama 1 jam. Yang namanya keringat, ya lebih keringat di badan itulah biasa. Biasa kan latihan gitu. Sebagai prajurit. Tapi katanya latihan lebih berat daripada perang tuh. Kalau memang kalau latihan harus lebih berat. Tuh. Karena kalau tidak latihan lebih berat, kalau menghadapi suasana yang lebih genting, coba mentalnya pasti down. Tapi insya Allah kalau TNI itu ya prajurit yang pantang menyerah. Kalau sudah ada doktrin. Sekarang kan sekarang aman bisa. Jadi pantangnya apa juga tertekan juga tuh. Enak sekali. Fleksibel. TNI itu fleksibel, ya kan bisa. Bisa apa saja bisa. Karena TNI itu kan ada satuan tempurnya, satuan banpur, ada satuan bandingnya juga. Kegiatannya ada tempur teritorial, gitu kan. Fleksibel lah, tergantung bagaimana kita bisa membantu untuk masyarakat, bangsa dan negara, karena menjaga kedaulatan negara. Gitu. Nah, 1 jam itu gimana aja tuh? Nah, ketika 1 jam itu memang kiri kanan banyak itu. lah itu kan daerah merah. Iya. Tapi alhamdulillah Tuhan masih lindungi hari itu dikawal oleh mantan prajurit Portugis. Oh. Itu Kopral Castelo. Wah, memang hebat. Tuhan. Dia udah masuk ke apa namanya jadi bagian negara Indonesia. Udah. Udah. Setelah itu setelah berjalan 1 hari 5 orang nih, padahal cuma 2 orang. Perwira 3, gitu kan? 3. Kelas begini aja terus, ya kan? Apa namanya? Di ujung laras terus siap kita kan dengan apa namanya kunci terbuka. Karena kalau ada sesuatu gangguan, tinggal duluan aja. Iya. Nah, kira-kira jam sore lah, sekitar jam 18.00 baru sampai di posko itu. Dari posko diterima oleh posko itu, kebetulan saat itu yang memimpin posko adalah Wadanyonya. Waktu itu Mayor Sugiarto dan Kopassus. Dua-duanya dandan saja dan Kopassus juga, yaitu salah satu letkol dari Kopassus ya, dari Makassar, namanya Pak Rajab, Letkol Rajab. Ya, kita mengeluar ini yang hebat lah, komandan saya hebat. Tahun berapa? Tahun 82. Tapi sekarang 2026, berarti udah 5 tahun ya. Iya. Alhamdulillah, kan? Bayang timur terus ya. Ketika besoknya ternyata si komandan itu memerintahkan saya untuk kantor logistik ke satuan yang ada di depan. Nah, saya diberikan peta, saya belum punya anak buah. Ketika itu saya bilang, oke komandan, saya akan berangkat setelah saya sembahyang dulu. Karena saya kompas, deket lah. Coba kurang lebih 6 kilo. Gitu. Saya kalau biasa latihan 6 kilo di akabri itu paling 1 jam maksimal itu. Kalau seandainya ada jalannya kurang ini 5 jam. Tuh. Nah, kalau santai ya kalau ada sedikit. Setelah saya siapkan itu logistik semua,
saya kan belum punya anak buah nih. Di situ ada anggota dari detasemen markas ya, pengawal komandan itu. Saya minta, siapa kira-kira yang ingin berangkat dengan saya? Rupanya semua ingin berangkat. Itu orang asli timur tuh, waduh hebat sekali. Siap saya bawa dan kamu. Tapi ditentukan cuma 12 orang. Saya berpikir satu peloton itu kan 34. Ini hanya dikasih 12 orang. Ya ampun. Sepertiganya banyak. Saya latihan tuh jantung itu udah hebat. 34 orang itu. Ini 12 ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja sebagai ini pemain sepak bola aja. Nah, itu saya berpikir sebelum berangkat. Bagaimanapun juga harus kenal. Saya perkenalkan. Saya Letnan Asep, lulusan AKABRI 82. Ternyata pernah Letnan juga. Pak iya, dari awal Letnan. Sekarang saya akan jenderal, saya Pateng Jen, tetangga Jen. Iya. Nah itu kan, setelah saya makan siang, sembahyang duhur, kumpulkan anak buah, saya kasih arahan tuh kan, bahwa kita juga. Itu sembahyang dulu, ada yang muslim kan? Semuanya. Hampir rata-rata Katolik. Hampir rata-rata. Tapi kan tetap aja kalau saya gimana pun juga mereka di Belanda tetap saya sebagai muslim sholat. Itu kekuatan luar biasa ya. Sebagai seorang prajurit itu seolah kita selalu dan pasti didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya memang alhamdulillah itu keyakinan yang luar biasa kan. Saya harus cerita kepada anak buah itu. Kita baru kenal bahwa kita juga harus memiliki satu kesatuan seperti pemain sepak bola kan, di mana saya bilang saya sebagai waktu itu kan Letnan, saya bukan kapten kan, kapten sepak bola. Akhirnya anak buah semangat setelah memperkenalkan nama saya Sandi. Jangan lupa kan biasa ya kalau ada Sandi. Saya tunjukkan sasaran kita di situ, saya kompas di peta dengan yang sebenarnya alat gitu. Sasaran kita itu nanti kita akan menuju ke gunung itu. Setelah itu selesai saya laporan komandan siap berangkat, komandan berangkat. Tapi memang bagaimana tidak dikasih radio. Begitu aja gitu, hanya dengan peta aja. Tapi saya yakin saya sebagai radio aja nggak dikasih ya. Apa mungkin di testing mungkin ya juga. Nah, tapi saya yakin saya lulusan AKABRI tidak akan apa istilahnya lepas dari kompas dan peta itu. Tapi setelah diikuti jalan kompas, terus rupanya di peta itu ada yang keriting, gambarnya keriting. Setelah saya jurang, ketemu jurang itu. Seperti cerita nonton Avatar ini. Langsung ada jurang ya. Jurang itu udah akhirnya saya dengan aku bagaimana caranya untuk melintasi itu untuk ke sana. Akhirnya mencari jalan lah. Agak muter berarti ya. Iya, macam buka jalan kan duri-duri semua tuh. Banget, nggak pantang duri dan segala macam. Buka jalan pelan-pelan. Saya tidak mau paling belakang. Saya harus nomor 2. Setelah speed saya di depan 1 harus saya. Baru kalau ada segala sesuatu biar saya tahu. Begitu masuk udah hampir jam 4 tuh. Turun. Ketemulah sampai di jurang itu kan. Kayak sungai tidak berair. Dari sana saya mimpir lagi ke peringan yang sebelah sana. Begitu mimpir, saya lihat, ada orang, ada gubuk, banyak gubuk gitu kan. Saya kira lagi, baru saya gitu kan, komandan hati-hati, langsung dari belum langsung aku tembak, lalu sampai dengan suara teriak, Kerbonis. Saya ingin apa itu Kerbonis? Sebenarnya Kerbonis itu tangkap itu. Jadi kayak perangkatnya mereka berteriak, ini juga hanya teriak. Kita baru 12 orang. Iya. Mereka banyak. Tapi ya yang namanya tentara 745. Iya. 745. Iya, tak kenal mati. Mereka itu udah kayak karena udah medannya juga di situ. Iya. Itu yang namanya saling kejar-mengejar, saling tembak-menembak itu kan. Akhirnya si gerombolan pengatur keamanan itu dia mundur. Jadi intinya tetap ya dinamakan gerak semacam sekarang ini ya di Papua itu ya.
gerombolan pengacau keamanan saat itu kan kita betul yang ingin mereka itu kan? iya Iya. yang mereka itu senjata memang lumayan kan saat itu ya. Akhirnya sampai si apa namanya karena udah sore agak lihat itu kan sudah ada saya ketinggalan sendirian. Wah. Karena saya menawarkan ini, mereka pada mengejar, saling kejar gitu. Saya kan selalu apa namanya, bagaimana saya untuk senjatanya angka berapa itu? Saat itu masih M16. Kalau mereka sih campuran, kan ada Tetris, ketiga, juga mungkin apa namanya SP. M16 buatan Indonesia bukan? Dari luar juga ya? Bukan ada dua. Mereka ada macam-macam ya. Iya. Nah, setelah itu saya wah sendirinya. Bahaya nih kalau saya dikepung lagi kan. Tadinya minta hancurkan itu logistik itu. Karena saya dulu kan merokok mau terbakar. Oh merokok dulu? Alhamdulillah. Sekarang ya masih begitu. Saya berpikir waduh ini anak buah hilang kan. Saya takutnya khawatir ya juga kan. Masih ada kekhawatiran. Jangan sampai ada yang gugur gitu kan. Sedangkan kita nggak bawa radio. Akhirnya satu demi satu, bukan hanya komandan saya tanggung jawab kepada anak buah, tapi anak buah juga tanggung jawab kepada komandannya. Betul. Dari diam itu datanglah mencari komandan Asep, Letnan Asep. Oh, saya Asep loh. Di situ yang tadi saya mau nembak begitu, tentunya Letnan Asep. Wah, istri itu loh. Iya. Datang semua kumpul. Saya hitung satu persatu. Alhamdulillah. Sudah tandanya udah masuk udah jelas ya. Jelas. Terus ada salah satu salah satu kopral itu ya. Kemudian bagaimana kita kejar? Jangan sampai kita terperangkap kalau kejar terus. Karena ada orang itu. Hanya saya berpikir di sana ada bukit yang kecil lah. Ini jadi ingat perang Uhud nih Pak Ustaz. Ya gitu lah. Kira-kira seperti itu. Akhirnya saya lihat bukit kecil itu rayaplah ke atas. Sebelum masukin ke bukit itu, tinggalin dulu, patroli dulu, harus dipatroli, kan diyakinkan bahwa itu dikuasai oleh kita. Setelah itu baru sampai di puncak. Bukan di puncak, saya dikasih alas itu kan dari Ponco. Ponco apa? Ponco itu ya untuk kalau untuk apa namanya kalau tentara itu untuk berbipak, kan? Untuk berbipak kayak Seperti inilah ya. Nah, seperti ini gitu. Di situ saya sambil merenung. Itu komandan, jangan merenung. Coba, anak buah bilang gitu. Saya kan gengsi juga. Masa bilang gitu? Saya tidak merenung. Wih, Asep. Tapi saya memikirkan kalian, alhamdulillah saya bersyukur bahwa kita saat ini selamat semuanya. Jangan bilang ini, kemudian kami di sini biasa, udah biasa baku tembak itu. Waduh, saya juga biasa, saya sering latihan. Baku tembak, baku dapat toh. Saya sambil menerapkan sendiri. Setelah itu tiba-tiba salah satu dari mereka itu izin komandan untuk yang jaga sudah atur. Sudah atur, terus jalan-jalan pendekat udah dikasih apa namanya ya kayak penghalang-penghalang lah kan supaya kalau kedatang mereka itu udah ketahuan. Itu kan di Kompas 6 kilo. Iya, tapi itu sampai udah maghrib belum sampai juga. Belum sampai karena baku tembak itu. Ya kan yang kritik jadi jalan begini. Wah, semua sekarang jalan ini terus ke bawah itu. Tidak ada jalan yang enak. Saya ingat cross country makanya. Iya betul. Kalau cross country itu, tapi juang itu. Ada yang tersesat itu gitu ya. Ada kalau secara normalnya 1 jam sampai. Iya. Karena lu sekarang mau buka jalan aja mau buka duri-duri apa segala macam. Kan lumayan juga. Turun naik. Nah setelah anak buah bilang begitu, oke, bagus kan. Tiba-tiba yang sangat ternyuh lagi, datanglah anak buah
komandan, Iya. makan dulu. Wah. Nah, disitulah saya cinta sama anak buah itu. Ini rupanya mereka ini juga cinta sama komandannya juga. Iya. Saya bilang, kamu masak di mana? Iya. Di bawah komandan. Waduh, di jurang. Iya. Terus cara masak kamu bagaimana? Supaya kelihatan asap. Iya, supaya tidak kelihatan asap, makanya di bawah itu. Nah, setelah kita bikin api itu di atasnya dipakai Oh, tutup. Jadi si asap itu tidak ya keluar. nggak kelihatan Agak pecah ya. dia pecah gitu. Disitulah saya terharu sama anak buah itu. Oh, begini ya, saya latihan dia kaki enak juga. Begini dalam penugasan begini. Ya enaknya walaupun lebih berat katanya pelatihannya ya. Betul. Makanya kalau misalnya orang-orang biasa, maaf ya, mungkin bisa stres seperti itu kan. Belum baru ketemu dengan anak buah, belum pakaiannya juga compang-camping lagi. Tentara itu saat itu ya kasihan lah. Rambut panjang ya. Iya, keriting gitu kan kayak hidrolis gitu. Gitu. Nah dari situlah saya istilahnya tuh hati saya terenyuh begini kehidupan militer itu. Makanya saya bilang jangan melihat TNI yang di kota. Iya. Itu kan di sini lah rupanya rasa satu persatuannya itu. Iya. Saya aja pernah melihat yang menjaga di perbatasan kan di daerah apa namanya ada di Nunukan, kemudian di daerah perbatasan di dekat Kepondio itu daerah itu kasih juga kalau sendiri ya. Iya. Makanya ada perhatian pemerintah terus sangat besar terhadap penjaga negara kesatuan yang daerah-daerah penyangga itu perbatasan. Iya. Memang pemerintah seperti itu Iya, ya. iya, iya. Memperhatikan gitu. Tapi alhamdulillah Insyaallah. Kita juga diperhatikan oleh pemerintah. Siap. Oke. Kita lanjutkan. Ini cukup menarik sih karena akan udah. Iya, minum dulu kan. Ya, misalnya ada di sana cukup banyak saja. Jadi dari 6 kilo perkiraan 1 jam udah lewat. Beberapa jam udah lewat. Itu nggak ada kejadian pernah waktu itu saya dengar katanya Pak Mayor namanya itu dia di Timur dia rombongannya pakai rombongan mobil udah gitu ingin pipis nggak kuat dia pipis pas pipis habis semua kan itu satu mobil satu apa satu kombi satu mobil apa? Terus biasanya ya. Satu itu berapa? Satu mobil? Tergantung lah. Tergantung. Iya dia pipis, pulang semuanya meninggal. Oh gitu ya. Iya, betul ya. Ada kejadian gitu. Tadi memang. Ya namanya perang lah ya. Iya, yang namanya di situasi yang seperti itu ya, kan tidak tahu di mana kira-kira kerumunan pengacau keamanan itu ya, bisa saja muncul di mana-mana. Jadi kalau tidak waspada, ya siap-siaplah. Tapi dia cerita, kalau nggak kencing saya juga mati, ketika gitu. Oh gitu. Gak ada cerita, betul. Itu kadang-kadang itu kan suka ditipu ya oleh mereka. Kadang-kadang seperti baik sekali diadakan acara. Betul. Ketika rame-rame, akhirnya mati, lampunya dimati kan dihantam itu. Itu karena tentara kita kan istilahnya baik-baik tentara kita itu. Apalagi Asep dia. Someah aja mana-mana. Ya alhamdulillah. Iya. Itu salah satu pengalaman pertama saya, pertempuran pertama kali di situ. Jadi mau menembak juga asa-asa tuh. Asa-asa tuh, ini tak takut terakhir kan. Padahal di rombongan dia bersenjata. Betul. Tapi alhamdulillah saat itu saya di atas gunung, disitulah saya terbunuh. Yang tadinya kita tidur di rumah, atapnya juga ini seperti ada neon segala macam kan. Kalau di puncak gunung atapnya wangi asli, bulan dan bintang. Coba sampai mau tidur juga gimana kan rasanya, karena tanggung jawab itu. Tiba-tiba setelah tidur sebentar ayam berkokok kan. Udah pagi lagi. Padahal ada perkiraan 1 jam ya. Iya makanya harusnya 1 jam, ketahunya kan bermalam di situ.
Besok harinya setelah dilepas, saya lihat inilah kelihatannya seperti ada pasukan dia. Setelah pagi-pagi merayap ke atas, betul pasukan tetangga. Oh, bukan pasukan kita lah. Bukan kita, tapi itu dari Kostrad. Oh, dari pasukan. Ya. 413 ya saat itu. Bertepatan saya ketika tingkat 4 itu, saya latihannya di 413, job trainingnya. Oh, gitu. Jadi ketika ketemu dengan rombongan dari Kostrad Pasar 3 itu gimana kan? Oh, saya bersyukur sekali ketemu mereka dan mantan-mantan pada saat saya job training di 413 di Jebres. Jebres itu dari mana? Di Solo. Oh, Solo ya. Di Jebres Solo. Gitu kan. Ketemulah dengan suasana mayonya itu kan dengan anak. Waduh, di situ pelukan dengan mereka. Tuhan udah mentakdirkan seperti itulah. Nah, disitulah saya pinjam radio. Oh, ternyata bukan tidak ada radio, gak dikasih ya? Nggak dikasih. Nah, itu di radio Kostrad, frekuensi kan berbeda. Tapi dia tahu frekuensi satuan-satuan yang lain. Saya baru laporan bahwa yang kontak tembak kemarin itu saya. Oh, gitu. Tapi itu kan di monitor lah. Saya minta pesawat radio. Itu kan saya berada di posko ini. Dan saya minta anggota lagi. Karena saya lihat gerombolannya banyak sekali. Ya kita bersyukur selamat semua dan bisa ngejar. Kita 12 lawan penonton. Kalau sepak bola ya. Iya, kalau sepak bola itu. Nah setelah itu barulah dikirimlah satuan yang kita ngerti yang logistiknya mau saya jadi logistik itu. Nah disitulah saya kasih logistiknya, dia datang saya kasih. Dia ngasih radio. Oh, baru saya bisa komunikasi. Setelah komunikasi itu saya minta lagi kepada komandan saya itu untuk mengejar itu, mengejar gerombolan-gerombolan itu. Yang sudah kata titik koordinatnya ya. Betul. Saya akhirnya ngesan jejak. Kan bekas-bekas jejaknya kelihatan tuh. Nah, tidak ada lagi manusia kalau di hutan. Pelan-pelan itu kan sampai dengan suatu bukit lagi, kok aku anak dosen bilang, komandan di sini hati-hati. Dulu sudah pernah baru gitu aja udah. Kacau lagi, jungkir balik lagi. Itu rupanya di atas pohon, waduh mana udah setewak lagi, dia jatuh. Mungkin tidak kena, jungkir sampai ke bawah. Akhirnya bapak lari itu, wah hebat sekali itu. Ya karena dia sudah tahu medannya udah biasa pakai kaki telanjang. Ya di situ salah satu pengalaman pertama. Nah dari situ saya lebih waspada lagi. Saya calling lah, bisa ini kebetulan teman saya sudah ada di depannya juga, calling kontak dengan teman saya itu arahnya ke sana. Tapi yang namanya manusia kan banyak halnya. Itu kira-kira dari situ selama 3 bulan dari situ baru merapat ke kota Los Palos. Nah saya terharu sebelum masuk kota Los Palos sore-sore saya kan mau bermalam di situ, terdengarlah suara adan. Ada ya? Ada. Saya kira di situ agama Katolik semua. Ternyata ada masjid rumah di kota Los Palos itu. Itu kan sampai terketuk hati kita kalau dengan suara adan, astagfirullahaladzim. Tapi kalau di kota biasa aja penduduknya tidak istilahnya presiden sedikit atau tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat. Biasa aja seperti biasa. Jadi presiden itu sebenarnya berada di daerah-daerah mereka sudah ada wilayah-wilayahnya tertentu. Karena mereka pernah saya ketemu mereka juga bahwa satuan bahwa ini di kota aku di utara itu katanya itu di antaranya. Yang banyak cerita lagi tuh masalah di apa? Jadi selama berapa lama di Timur penugasan pertama? Saya di Timur itu dari tahun 82 sampai dengan tahun 90. Lama juga ya. Pindah ke Bali dulu, pindah lagi ke sana, bawa pasukan lagi
tiga batalion. Pindah ke Bali itu maksudnya mencari kekasih ya Mas? Itu ya Tuhan memberikan kekasih di situ. Ya Jadi dari alhamdulillah. Timur tugaskan di Pindah dulu ke Batalion 741 yang ada di Bali. Iya di Bali ya. Dari situlah saya Cari orang Sunda nggak ada. bukan gitu dulu. Tidak ada maksud seperti itu. Iya. Karena kan saya sebagai kasih apa itu harus menyiapkan satuan-satuan baik itu yang dari Kupang, dari Lombok dan dari Bali Berpusat untuk Bali. untuk disiapkan berangkat lagi penugasan, di mana salah satu kasih opnya saya. Saat itu Satgas 74 itu saya di situ. Nah, ketika itu memang ya ceritanya panjang lah. Nanti kita dengar cerita bagaimana beliau mendapat gadis Bali gitu ya. Orang Sunda nggak dapat orang Sunda, dapatnya gadis Bali ternyata. Oke, dari Bali ke mana penugasan? Dari Bali kembali ke timur lagi. Waduh, kemana nih? Ya 1 tahun lah. Iya. Setelah kembali ke timur, saya nikah. Oh. Mengambil keputusan. Iya. Karena bagaimanapun juga kan itu adalah perintah yang maha kuasa. Kan di Timur Timur banyak gadis-gadis Portugis cantik kok. Oh iya, banyak juga di sana. Kenapa nggak dapat di sana? Hanya Oh nanti ada ceritanya deh. Ya. Biar penasaran para pemirsa. Penugasan ke tempat timur lagi, kemudian ke Aceh kan? Nah, saya dari timur kurang lebih di sana 8 tahun ya. Iya. Ya memanglah mungkin kayaknya seperti tidak ada orang lagi. Perwira yang paling lama ditugaskan di timur ya saya. Kalau saya lihat dari 18 sampai 90 kan mungkin ya alhamdulillah Allah memberikan umur panjang sama saya. Jadi saya bukan hanya kata-kata bahasa basi itu kan menjadi militer di daerah pertempuran itu bagaimana sebagai satuan tempur, satuan teritorial kan gitu. Bagaimana bermasyarakat di sana. Kalau 8 tahun podcastnya berapa hari gitu ya? Tapi kita bisa singkat aja gitu. Dari Bali kemana? Nah dari Bali saya sekolah Susulapa, setelah Susulapa baru masuk di Kostra. Di Kostra di batalion di Brigif Pelindung 17 di daerah divisi 1 Cilodong. Oh iya. Divisi 1 Cilodong. Ya, ini saya pernah dengar beliau cerita dikit tapi sekarang kita dulu. Nah, dari sana ya? Dari sana itu saya menjadi Wadarun Lindung di Batalion 305. Saat itu danjonnya Pak Riyad Minjari. Saya wakilnya. Ini kita ketemu langsung dengan orang-orang hebat ini. Jadi saat itu dan Brit adalah Pak SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Prabowo dari Danjun Unit 38 dia bergeser menjadi Kasbrit di situ, Kasbrit. Nah, jadi dengan beliau-beliau saya sebetulnya masih satu atap lah saat itu. Karena dari Batalion Linut 305 itu di Linut 17 saya geser ke Batalion Linut 328 di mana saat itu Pak Prabowo sudah bergeser menjadi Kopassus. Satu Kolonel Prabowo ya. Waktu itu. Nah, sehingga Pak SBY saya pun Pak Riamijal ya dekatlah almarhum Pak Riamijal almarhum ya. Dekatlah dengan saya saat itu. Kemudian beliau juga Pak SBY mantan dari Timur juga 74 ya dan 74. Itu kira-kira di Brigif 17. Nah, Brigif 17 ini biasanya saya latihan. Latihan lintas udara itu bagaimana kita diterjunkan dari langit, aku turun dari langit bersama Tuhan. Waduh. Iya, karena begitu loncat itu kan harus siap tuh. Oh jadi aku tuh tetap ada pelatihan ini ya terjun ya? Ada. Tapi saat itu karena saya kan baru masuk itu tidak ada latihan, langsung saya itu untuk latihan lintas udara, hutan gunung. Jadi langsung yang begitu loncat udah lahola aja, Allahu Akbar aja. Makanya lagunya apa? Tiada gunung terlaki
buat kami daki di awan panas. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turuni di awan panas, hutan rimba, padang lalang, bukit. Saya tahu dikit, tapi rasa bukan tapi tahu dikit. Ini rasanya muda kembali saya. Aduh, seperti zamannya masih perwira muda aja. Iya, apalagi kalau mencari kekasih kan tidak gitu juga. Dari sana kemana ya? Nah dari Kostrad, saya seswot. Nah, kemudian Saya sebenarnya dari sini di Bandung. di Bandung. Iya, iya. Ya, di Jakarta lah ya, karena saya kan Oh, di Jakarta. sebagai duta dari Angkatan Darat Oh gitu. untuk masuk di Seswot Angkatan Laut. Iya, iya. Nah dari sana saya dadung di Banda Aceh. Oh jadi di Sesup Angkatan Laut Pak itu nih? Iya. Di Angkatan Darat. Kan soalnya kan di Bandung ya? Iya. Iya. Jadi waktu itu ada seseorang yang mungkin ini kan harus diganti. Iya, oleh iya. saya dari Angkatan Darat Seswat. Boleh gitu ya? Seswat menggantikan itu. Oh. Ya alhamdulillah. Jadi tahu kan bagaimana itu teknik dan taktik bertempur angkatan laut. Sebetulnya iya. Bagaimana koi angkatan laut tahu saya. Jadi kalau ada yang berhalangan itu kalau buat beliau alhamdulillah. Gitu. Sebagai dokter kalau ada pasien alhamdulillah, tidak pasien Kacau gitu. Bahaya itu. Tapi nggak ada pasien gimana dokter kan nggak ada ini ya. tapi kan harus selalu bersyukur. Iya, tetap Bagaimanapun bersyukur. juga. Ya, ketika itu saya jadi dadang di Batalion 112 Di mana? di Banda Aceh. Oh, kan. Jadi dari daerah konflik ke konflik lagi. Ya, itu berhadapan seperti itu. Iya, iya. Maka ketika jadi dadang pun tiba-tiba dia yang telepon coba. Selamat datang komandan batalion di Aceh. Loh, ini siapa? Saya dari Gak. ya yang ada di Malaysia. Oh, Malaysia udah. Iya, udah tahu saat itu. Saya bilang, oke saudara, nah, saya tetap saudara. Betul, saudara. Karena kan orang Sunda di Aceh saudara kita. Saudara, betul, betul. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Mereka begitu. Iya. Coba. Dan dari situ juga situasi kondisi saat itu memang alhamdulillah saya kemana-mana aman. Aman ya. Walaupun ada dana biasa lah itu ya. Kan lebih ini di Sebenarnya sama aja ya, mungkin di daerah-daerah pinggiran yang ramainya ya, karena itu ya sama juga di Timur Timur juga kan di perbukitannya gitu ya. iya ada Kalau perkotaan mah aman-aman aja, asalnya gitu ya. ya kota biasa lah Iya, iya, ada iya. aja Iya, gitu. iya. Itu kan kalau di daerah-daerah yang terpencil Iya, iya. seperti itu. Memang kalau berbicara Aceh tidak separah di Timur Timur. Dan Aceh kan orangnya baik-baik. Iya, iya. Orang Aceh itu Iya, iya. sifatnya baik. Ketika merdeka pun kan siapa yang mengirim memberikan pesawat, bantuan pesawat dari Aceh. Kalau Aceh mau merdeka dari dulu udah merdeka, tapi tidak seperti itu. Karena Aceh merasa Republik Indonesia punya kita semua. Itu ya. Itu leluhur-leluhur kita di Aceh. Dan Aceh memang ya bisa dikatakan seperti di Jawa Barat sini lah. Orangnya lembut-lembut gitu kan. Agamis. Ya. Agamis. Itu ya itulah. Alhamdulillah makanya Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu seperti itu. Sama dengan Sumpah Prajurit dan Sabda Marga yang diutamakan ketuhanan yang Maha Esa dulu itu bertakwa. Ya ini di kemerdekaan ke ini peringatan atau hari HUT RI ke-81 ini ya, mudah-mudahan Aceh yang walaupun dengar-dengar nih sebelum kita diskusi ini atau podcast ini agak bergejolak, tapi Pak Yusuf Kala mengatakan itu adalah gejolak daerah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal yang tidak inginkan lagi, tapi bagian daripada Indonesia. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, iya. Sebab kalau Aceh itu ya baik-baik. Iya, insya Allah. Ya kan kalau gejolak itu sama aja di mana juga bisa terjadi. Iya, bisa, kan? iya. Karena adanya setujuan atau mungkin dinamika itu Betul. aja. Seperti kita dalam satu keluarga punya anak, salah satu anak kalau ada yang kurang misalnya ya biasa sok ngambek kan. Nah, itulah. Nanti diupahan deui kumaha caranya supaya terkitu atuh. Nah inilah obrolan singkat walaupun tidak terlalu
menghimpun berapa tahun di Timur 8 tahun, kemudian ada penugasan lagi terus ke Aceh. Nah ini harapan kita adalah bagaimana mengisi ya kemerdekaan yang ke-81 ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada ini kata-kata penutup atau harapan atau bagaimana? Kan itu sebenarnya seperti Prabowo kayaknya gue ya. Karena kan kursinya Pak Prabowo ketika di Wadangan 538 atau Danang 538, kursinya kan saya dudukin lagi. Jadi nggak apa ya? Bukan ada itu. Kursinya beliau, kursinya Pak Rian saya duduk di situ. Iya. Pindah ke Baturan 38 saya juga duduk di bekas kursinya Pak Prabowo, ya kan? Iya. Itu, tapi kan hanya tahu Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo kan belum tentu tahu saya. Ya mudah-mudahan yang belum tahu bisa menyampaikan nih, kira-kira mungkin bisa ditempatkan di posisi di mana nih? Bukan minta-minta, tidak ya. Iya. Saya menjadi prajurit itu supaya prajurit yang tidak minta-minta, baik itu jabatan ataupun kenaikan pangkat, tidak saya lillahi ta'ala, dengan sendirinya Allah memberikan rezeki ya seperti itu, sesuai aja yang mengalir. Seperti misalnya saya dari Aceh pindah sampai ke timur lagi. Coba dari ujung ke ujung, siapa yang pernah pindah dari daerah pabrik ke daerah pabrik lagi ya? Iya. Padahal di Aceh ada saat itu GAM, ya kan? Iya. Katanya dipindah dari ke timur karena prestasi saya waktu itu bagus, the best katanya. Bisa melihat pabrik ya? Iya, itu yang alhamdulillah tuh, dari ujung ke ujung. Siapa sih kira-kira misal para perwira yang seperti itu saat ini? Tidak ada. Sedikit sebelum tutup ini podcast ini, ketika pengambilan pendapat surat pendapat apa tuh? Jejak pendapat itu akan masih di sana. Masih, tuh, ya, masih di sana. Beliau adalah saksi hidup bagaimana jejak pendapat dilaksanakan di sana. Bukan saksi, mungkin ya, arsip hidup. Sampai bagaimana mungkin cerita lebih lanjut nanti kita akan ada podcast selanjutnya. Dan untuk mengisi kemerdekaan ini gimana kan? Jadi saya pesan, yang pertama kepada TNI. Jelas, saya kan pun TNI, saya juga bisa dapat TNI. Iya. Tetap bahwa TNI yang pertama keimanan dan ketakwaan itu harus dipegang. Karena sumber kekuatan kita. Betul. Anak buah saya ada yang agama Nasrani, ada yang agama Hindu. Kalau bertemu misalnya, semua itu akan masuk surga. Bukan meninggal begitu saja, tidak. Disiapkan surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu supaya untuk kekuatan kita ya, sehingga mental kita kuat. Bukan berarti kita harus yang sudah begitu aja untuk mati, tidak. Tentunya dengan upaya semaksimal mungkin. Yang kedua, pegang teguh sabta marga dan sumpah prajurit. Itulah satu kekuatan juga. Kemudian bahwa tentara itu bukan alat pemerintah, tapi alat negara. Jangan salah. Kalau udah bertentara dengan ideologi Pancasila, nanti dulu gitu harus berani, ya kan? Jangan takut dicopot. Harus berani kita membela yang benar. Siap. Berani benar bertanggung jawab. Bukan berani benar membela yang layar. Jangan layar. Baik, terima kasih Kang Maijen telah datang di podcast kami Majlis Sunda TV. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di waktu yang lain. Mudah-mudahan juga Indonesia tetap jaya. Tetap menginginkan bahwa Indonesia itu aman, damai, sejahtera rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.